Aksi heroik dilakukan seorang sopir angkot Jaklingko. Dengan beraninya, ia menggagalkan aksi jambret di Ciracas, Jakarta Timur. Sopir Jaklingko yang melihat dengan mata kepalanya sendiri saat insiden penjambretan terjadi, kemudian mengejar pelaku. Ia melajukan angkotnya ke arah pelaku dan menyerempetnya hingga pelaku jatuh. Upaya menghentikan penjambret bukan kali ini saja terjadi, saudara. Masih segar dalam ingatan kasus seorang suami yang bela istrinya saat dijambret malah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Waktu itu 26 April 2025, Hogi Minaya melihat istrinya dijambret. Hogi tentu tidak tinggal diam. Ia berusaha membela sang istri dengan mengejar pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga beberapa kali mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Pelaku kehilangan kendali lalu menabrak tembok hingga terpental dan tewas di tempat. Hogi pun jadi tersangka karena dianggap polisi melanggar lalu lintas. Dan kita kembali ke kisah heroik sopir Jaklingko yang gagalkan penjambretan. Peristiwa bermula ketika seorang perempuan berinisial D menunggu angkutan umum di halte di Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur pada Jumat malam 30 Januari. Mendadak seorang pria merebut ponsel korban, sementara seorang lagi bersiaga di atas motor. Keduanya pun langsung tancap gas ke arah tol. Nah, Tommy, sang sopir Jaklingko, jurusan Pinang Ranti, Kampung Rambutan, tengah menuju halte saat penjambretan terjadi. Ia melihat detik-detik penjambretan dan tanpa pikir panjang menyadari adanya tindak kejahatan, Tommy pun memacu mobilnya mengejar pelaku. Salah satu pelaku berusaha kabur tetapi terserempet Jaklingko yang dikemudikan Tommy hingga akhirnya terjatuh. Tak butuh waktu lama, pelaku yang terjatuh dari motor langsung dikerumuni oleh warga yang mendengar penjambretan. Pelaku kemudian dibawa ke Polsek Ciracas untuk diproses hukum. Sementara yang satunya lagi, saudara, langsung kabur dengan motornya ke arah tol dan tak terkejar. Serempetan itu, saudara, bukan merupakan tabrakan keras. Pelaku jambret yang terjatuh pun menjadi bulan-bulanan warga dan pengendara sekitar setelah tertangkap tangan menjambret ponsel. Pelaku tidak mengalami luka akibat diserempet sopir Jaklingko, melainkan lebam akibat amukan warga. Awalnya dari sana bang, jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko, tabrak jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama abang di sini? Iya, di sini satu orang. Satu orang. Yang satu lari ke sana. Pada saat ditangkap ada barang bukti, bang? Barang bukti ada, bang. Korban juga ada. Korban juga ada? Ada. Apa barang bukti, bang? Handphone. Oh, handphone. Oh, jadi dia jambret handphone? Oh iya. Pelakunya berapa orang, bang? 2. Terus selanjutnya langsung dibawa ke Kampung Rambutan, Polsek Kampung Rambutan situ. Pelaku dibawa ke Polsek Ciracas oleh warga menggunakan kendaraan Jaklingko. Korban penjambretan telah membuat laporan polisi. Sementara itu polisi menyelidiki kasus ini dan mencari satu lagi pelaku yang melarikan diri. Ada satu orang itu. Terus kemudian setelah itu si korban kan teriak akhirnya kan si pelaku itu langsung melarikan diri, langsung kabur kan. Terus begitu kabur itu kan si Jaklingko itu merasa ini kan ada teriak-teriakan kayak gitu, langsung jalan, rupanya langsung jalan. Ada motor yang ada di pinggir jalan itu dipepet sama Jaklingko itu, kan itu satu orang. Sampai sejauh ini kasus seperti apa, Pak? Sejauh ini ya kasus dalam penyelidikan. Ditemui di Terminal Bus Kampung Rambutan, Muhammad Tommy Prawira, sang sopir Jaklingko heroik, menceritakan detik-detik pengejaran pelaku jambret yang mencuri ponsel calon penumpangnya. Aksi heroik Tommy kemudian mendapat apresiasi dari Direktur Utama Transjakarta, Welvizon Yuza, dan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Daud Yosef. Kami sangat bangga sudah dikasih apresiasi dari Pak Dirut dan Dirut Kops
Ops kami di Transjakarta dan pimpinan kami di KWK Timur 1. Keberanian dan ketepatan Tommy mengambil keputusan mengejar penjamret patut diapresiasi. Tommy mengaku tak takut bila ia kemudian hari bernasib serupa seperti Hogi Minaya, suami yang bela istri dari penjamret tetapi malah jadi tersangka. Tommy mengaku spontan menyerempet pelaku karena menurutnya itu adalah perbuatan baik. Ada takut untuk melakukan hal baik ya, Mas. Ya, saya spontan aja karena kan sesama manusia kan harus membantu. Mas, ke depannya Mas, apabila ada kasus serupa, mungkin ada pesan-pesannya terhadap jurumudi yang lain begitu Mas? Ya kalau dari saya sih jangan ragu untuk membantu sesama dan jangan lupa SOP yang sudah berlaku di Transjakarta dan KWK Timur 1. Sementara itu Jalan Panjang Hogi Minaya, suami yang sempat jadi tersangka setelah menabrak penjamret istrinya untuk mencari keadilan, berbuah manis. Komisi 3 DPR RI telah meminta Kejaksaan Negeri Sleman untuk menghentikan kasus Hogi karena menilai kematian 2 penjamret adalah murni akibat peristiwa penjamretan. Kasus Hogi akhirnya di-stop Kejari Sleman dengan menerbitkan SKP 2 atau Surat Penghentian Perkara per 29 Januari 2026. Hogi terbebas dari status tersangka. Jadi peristiwa matinya 2 penjamret itu ada konteksnya dengan kejadian penjamretan itu. Bukan situasi yang terpisah. Ya, satu kasus, satu perkara. Ini kok tiba-tiba jadi 2? Ini mindset berpikir ya, kerangka berpikir ya. Ya, jadi kalau menurut saya sudah salah kaprah dari awal. Pak Ketua, bagi saya tidak ada kasus lalu lintas itu. Ya, yang ada kasus penjamretan terungkap, terbukti, tersangka meninggal dunia, kasus tutup. Saya minta kasus ini dihentikan. Kasus heroik menggagalkan aksi jamret bukan hal baru, saudara. Sebelumnya di Ampang, Kota Padang, seorang pengemudi pick-up menggagalkan penjamretan dibantu seorang personel dari Satlantas Polres Padang Pariaman. Sopir mobil pick-up melihat ibu pengendara motor dijamret gelangnya. Sopir pick-up menghentikan penjamret dengan cara menabraknya. Seorang personel dari Satlantas Polres Padang Pariaman yang kebetulan ada di lokasi membantu menangkap pelaku. Dari 3 peristiwa, ada 3 perbedaan perlakuan hukum terhadap orang yang melawan atau menggagalkan aksi jamret. Berkaca pada kasus-kasus ini, mestinya kasus Hogi tak perlu terjadi. Semoga kedepannya tidak terulang lagi kasus seperti Hogi, agar masyarakat tak ragu untuk melawan kejahatan.